Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi dalam novel-novel yang saya baca, sampai hari itu saya terbangun di dunia yang asing, menjadi bagian dari cerita yang saya kenal. Jantung saya berdegup kencang ketika menyadari saya telah menjelma menjadi tokoh sampingan dalam buku Boy Loe Indonesia yang saya sukai, dan nasib saya terikat dengan seorang pemuda miskin yang ditakdirkan menjadi korban. Bagaimana jika saya ubah segalanya, besarkan dia menjadi pria idaman, tapi justru hati saya yang terperangkap dalam badai emosi yang tak terduga. Saya membuka mata, dan dunia di sekitar saya bukan lagi kamar apartemen sempit di Jakarta modern. Bau tanah basah setelah hujan monsun menyeruak, dicampur aroma gorengan dari pedagang kaki lima. Saya berada di sebuah rumah kayu sederhana di pinggiran Yogyakarta. Tubuh ini bukan milik saya yang asli, saya adalah Ari, seorang pemuda kaya tapi kesepian dalam novel bayang cinta terlarang yang saya baca semalam. Dalam buku itu, Ari hanyalah tokoh pendukung yang egois, yang akhirnya menghancurkan hidup seorang pemuda bernama Budi, yang tragis. Budi, anak yatim piatu yang bekerja sebagai pembantu di rumah Ari, ditakdirkan dicampakkan setelah dikhianati oleh teman-temannya sendiri. Tapi sekarang saya di sini, di tubuh Ari. Ini gila, gumam saya dalam hati, tangan gemetar memegang cermin retak. Saya tahu plotnya, Budi akan tumbuh menjadi pria kuat tapi patah hati karena pengkhianatan. Saya bisa mengubahnya. Saya harus mengubahnya. Karena di dunia asli saya adalah seorang gay yang tersembunyi dan Budi dalam buku itu. Dia adalah tipe ideal saya. Tapi ini bukan antasi, ini nyata, dan hati saya sudah mulai bergetar hanya dengan memikirkan wajah polosnya. Saya turun ke dapur, di mana Budi kecil, baru berusia 15 tahun, sedang membersihkan lantai. Matanya coklat dalam, rambut hitam acak-acakan, tubuhnya kurus karena kurang makan. "Tuan Ari, sarapan sudah siap," katanya pelan, suaranya seperti angin sepoi di sawah. Dalam buku, Ari memperlakukannya seperti budak. Tapi saya duduk di depannya. "Budi, mulai hari ini kamu bukan pembantu lagi. Kamu saudara saya." Dia terkejut, matanya melebar. "Tapi Tuan, saya yatim, tak punya apa-apa." Hati saya teriris. Dalam pikiran saya berjanji, saya akan besarkan dia, ajari segalanya, jadikan dia pria yang pantas dicinta. Bukan karena plot buku, tapi karena sesuatu di dada saya mulai berdenyut, rasa ingin melindungi yang tak pernah saya rasakan sebelumnya. Hari-hari berlalu, saya mulai mengajarinya membaca, menulis, bahkan bahasa Inggris dari buku-buku lama ayah Ari. Budi pintar, tapi trauma masa kecilnya membuatnya ragu. "Kenapa Tuan baik sekali? Apa saya pantas?" tanyanya suatu malam saat kami duduk di teras rumah menghadap Gunung Merapi yang samar. Saya menatapnya, "Karena kamu layak, Budi. Dunia ini kejam, tapi saya tak akan biarkan kamu sendirian." Dalam hati, saya bertanya pada diri sendiri, apakah ini hanya misi menyelamatkan Nampa, atau hati saya yang mulai jatuh. Setiap senyumnya seperti cahaya matahari pagi di pantai Bali, hangat dan menyilaukan. Tapi saya ingat, dalam buku ada tokoh utama, Raka, sahabat Ari yang tampan dan ambisius, yang seharusnya jatuh cinta pada Budi tapi justru mengkhianatinya. Raka datang berkunjung, matanya langsung tertuju pada Budi. "Siapa ini, Ri?" "Pembantu baru," tanyanya sambil tersenyum licik. Saya merasa cemburu menyelinap, tapi saya tekan. "Dia keluarga sekarang," jawab saya tegas. Malam itu, saya tak bisa tidur. Apa yang saya lakukan? Ini bukan dunia saya, tapi kenapa hati ini sakit memikirkan Budi dengan orang lain? Waktu bergulir, Budi tumbuh. Dari remaja kurus menjadi pemuda berotot karena membantu di sawah, wajahnya semakin tampan dengan kulit sawo matang khas Jawa. Saya ajari dia bisnis kecil, jualan batik online, sesuatu yang tak ada di plot asli. "Tuan, terima kasih.
Tanpa Anda saya tak tahu apa jadinya, katanya suatu hari, matanya berkaca. Saya peluk bahunya, kita bersama, Budi. Tapi di dalam konflik bergolak, saya tahu Raka akan datang lagi dengan rencana jahatnya. Dan saya sebagai Ari seharusnya membantu pengkhianatan itu. Tapi tidak. Saya akan lindungi Budi bahkan jika itu berarti melawan nasib buku. Emosi saya campur aduk, cinta yang tumbuh diam-diam, takut kehilangan, dan rasa bersalah karena menyembunyikan rahasia terakhir saya. Apa dia akan terima saya jika tahu saya bukan Ari asli, gumam saya sendirian di kamar. Tahun berganti, Budi sekarang 20 tahun, pria dewasa yang percaya diri. Bisnis batik kami berkembang dari Yogyakarta ke Jakarta. Saya bangga, tapi hati saya semakin gelisah. Setiap pagi melihatnya tersenyum saat menyeduh kopi membuat dada saya sesak. Tuan Ari, hari ini kita ke pasar, tanyanya riang. Saya angguk, tapi pikiran saya melayang dalam buku. Saat ini Raka seharusnya mendekati Budi, memanatkannya untuk bisnis gelap. Dan benar, Raka muncul lagi, kali ini dengan tawaran investasi. Ri, biar saya bantu Budi. Dia potensial, katanya di ruang tamu. Budi mendengar, matanya berbinar. Benarkah, Mas Raka? Saya merasa jantung saya retak. Jangan percaya dia, Budi ingin saya katakan, tapi saya diam malam itu, saya berjalan sendirian di jalanan malam Yogyakarta, hujan deras membasahi tubuh. Kenapa saya cemburu? Ini bukan hak saya. Saya hanya traerser, bukan kekasihnya. Tapi rasa itu semakin kuat, seperti ombak di pantai Parangtritis yang tak bisa ditahan. Budi mulai dekat dengan Raka. Mereka pergi ke kota bersama, diskusi bisnis. Saya lihat dari jauh, hati terbakar. Apa dia suka Raka? Dalam buku, ya sebelum dikhianati. Saya konfrontasi Budi suatu malam. Hati-hati dengan Raka, Bud. Dia bukan orang baik. Dia marah, pertama kalinya. Tuan, kenapa Anda selalu curiga? Saya sudah dewasa. Argumen itu membuat saya terluka. Di kamar, saya menangis diam-diam, saya mencintainya, tapi tak bisa katakan. Ini Indonesia, masyarakat tak mudah terima cinta seperti ini. Konflik dalam diri saya membesar, ingin lindungi dia dari plot, tapi juga takut kehilangannya karena perasaan saya sendiri. Suatu hari, Raka ajak Budi ke Jakarta untuk meeting. Saya ikut, tapi di hotel, saya dengar percakapan mereka. Raka bilang Budi Ari itu egois. Dia pakai kamu untuk bisnis. Budi diam, tapi matanya ragu. Hati saya hancur. Pengkhianatan dimulai, pikir saya. Saya konfrontasi Raka sendirian. Jauhi Budi atau saya hancurkanmu. Dia tertawa. Kamu cemburu, Ri. Kamu suka dia. Saya terdiam, wajah memerah. Malam itu Budi tanya saya, benarkah Mas Raka bilang Anda punya rahasia? Saya bohong, tidak. Tapi dalam hati saya berteriak, saya mencintaimu, Budi. Tapi saya takut. Emosi semakin memuncak. Budi mulai menjauh, lebih sering dengan Raka. Saya merasa ditinggalkan seperti di dunia asli saya di mana cinta selalu gagal. Kenapa saya traerser ke sini? Untuk menderita lagi. Saya mulai minum, jarang bicara. Budi perhatikan, Tuan, apa salah saya? Saya peluk dia tiba-tiba, jangan pergi, Bud. Dia terkejut tapi tak menolak. Saat itu saya sadar, cinta ini nyata bukan plot buku. Tapi pengkhianatan Raka semakin dekat dan saya harus bertindak. Pengkhianatan datang seperti badai. Raka curi desain batik kami, jual ke kompetitor besar di Surabaya. Bisnis runtuh dalam semalam. Budi hancur, semua hilang, Tuan. Saya tahu ini plot asli, Raka lakukan untuk hancurkan Budi lalu tinggalkan. Tapi sekarang Budi salahkan saya. Anda tahu Raka jahat, kenapa tak katakan dari awal, teriaknya, air mata mengalir.
Saya tak bisa jawab karena rahasia terakhir. Makan saya, Bud. Saya lindungi kamu. Tapi dia pergi, tinggalkan rumah. Hati saya remuk. Sendirian di kamar, saya berpikir, ini kesalahan saya. Saya ubah plot, tapi justru buat dia lebih sakit. Malam-malam berikutnya, saya tak tidur, dihantui bayang wajahnya. Apa dia baik-baik saja? Di luar sana, di jalanan Jakarta yang kejam. Saya cari Budi kemana-mana, dari Yogyakarta ke Jakarta. Akhirnya temukan dia di sebuah warung kecil, bekerja sebagai pelayan. Bud, pulanglah. Dia menatap saya dingin. Kenapa? Anda bohongi saya. Saat itu, saya ceritakan sebagian, saya punya rahasia besar. Saya tahu masa depanmu akan hancur karena Raka. Dia tertawa getir. Anda gila. Tapi dalam matanya ada kerinduan. Kami bicara panjang dan perlahan dia makan saya. Tuan, Anda satu-satunya yang peduli. Hati saya berbunga, tapi masih ada dinding, perasaan saya yang tersembunyi. Kembali bersama, kami bangun ulang bisnis. Tapi Raka tak berhenti. Dia sebarkan rumor, Ari dan Budi punya hubungan terlarang. Di masyarakat Indonesia yang konservatif itu bom waktu. Teman-teman menjauh, keluarga Ari marah. Kamu hancurkan nama keluarga, kata ayah angkat saya. Budi terpukul. Apa benar rumor itu, Tuan, tanyanya gemetar. Saya diam, hati berperang, katakan saja. Tapi bagaimana jika dia tolak? Emosi membuncah, saya hampir katakan, tapi takut. Caotro datang saat Raka konfrontasi langsung. Di sebuah kai di Jakarta, dia bilang pada Budi, Ari suka laki-laki. Dia pakai kamu. Budi sok, lari keluar. Saya kejar, Bud, dengar saya. Di bawah hujan, dia berhenti. Benarkah Anda mencintaiku? Air mata campur hujan. Saya angguk, ya, sejak awal. Saya besarkan kamu karena cinta. Dia mundur, ini salah. Masyarakat tak inginkan. Hati saya pecah. Tapi cinta ini murni, Bud. Dia pergi, tinggalkan saya sendirian di jalan basah. Hari-hari tanpa Budi seperti neraka. Saya kembali ke Yogyakarta, tapi rumah terasa kosong. Setiap sudut ingatkan dia, kursi di teras, buku-buku yang kami baca bersama. Kenapa saya katakan? Sekarang dia benci saya. Rumor menyebar, tetangga bisik-bisik. Saya isolasi diri, makan pun tak masuk. Dalam pikiran dialog tak berujung, apa dia bahagia sekarang? Atau menderita seperti saya? Saya coba hubungi, tapi dia blokir. Pengkhianatan Raka berhasil, tapi yang paling sakit adalah kehilangan Budi karena kebenaran saya sendiri. Suatu malam, telepon berdering. Budi. Tuan, saya perlu bicara. Kami bertemu di pantai Parangtritis, angin laut kencang. Dia tampak kurus, matanya merah. Saya pikirkan semuanya. Rumor cinta Anda. Itu menakutkan. Saya angguk, saya paham. Ma. Tapi dia lanjut, tapi tanpa Anda, hidup saya hampa. Anda besarkan saya, ajari cinta sejati. Hati saya berdegup. Apa artinya? Dia pegang tangan saya rasakan hal sama. Lama-lama itu tumbuh. Kami peluk, air mata jatuh. Tapi dia tambah, tapi kita tak bisa bersama. Masyarakat, keluarga. Konflik membesar. Kami coba sembunyikan perasaan, tapi Raka tahu. Dia ancam sebarkan bukti. Bayar saya atau semua tahu. Saya marah, kamu sudah hancurkan cukup. Tapi Budi bilang, biarkan saja. Kita lawan bersama. Saat itu ikatan kami kuat, tapi tekanan dari luar semakin berat. Keluarga Ari usir saya, pergi, jangan bawa malu. Saya dan Budi lari ke Bali, sembunyi di sebuah desa kecil. Di sana, di bawah pohon kelapa, kami bicara hati ke hati.
Saya takut, Tuan. Tapi dengan Anda saya kuat. Emosi saya meluap, kita ciptakan dunia kita sendiri, Bud. Tapi pengkhianatan akhir datang dari dalam. Budi dapat tawaran kerja besar di Jakarta dari kompetitor Raka. Ini kesempatan, Tuan. Untuk kita. Tapi saya tahu itu jebakan. Jangan, Bud. Itu Raka. Dia ragu, Anda selalu curiga. Saya harus mandiri. Argumen pecah, dia pergi. Hati saya hancur lagi. Kenapa dia tak percaya? Apa cinta ini tak cukup? Budi pergi ke Jakarta dan saya ditinggal di Bali, hati penuh penyesalan. Setiap hari, saya bayangkan wajahnya, suaranya. Apa saya terlalu posesi? Karena Traerser, saya tahu bahaya, tapi dia tak mengerti. Rumor semakin gila, media lokal bahas skandal dua pria di Yogyakarta. Saya sembunyi, tapi pikiran tak berhenti, kembalilah, Bud. Tanpa kamu, saya hilang. Suatu hari, berita datang, Budi ditipu, bisnis baru runtuh, Raka kabur dengan uang. Saya buru-buru ke Jakarta, temukan Budi di rumah sakit, patah semangat. Tuan, Anda benar. Saya bodoh. Saya peluk dia erat, tidak, Bud. Kita belajar bersama. Di sana, di kamar rumah sakit, kami ungkap segalanya. Saya ceritakan rahasia Traerser, saya dari dunia lain, tahu plot buku ini. Saya ubah untuk selamatkanmu. Dia syok, tapi percaya. Maka itu Anda baik dari awal. Terima kasih. Air mata kami bercampur. Saya cinta Anda, Tuan. Bukan sebagai saudara, tapi lebih. Pemulihan lambat, tapi ikatan kami semakin dalam. Kami hadapi masyarakat bersama. Keluarga Ari akhirnya datang setelah tahu kebenaran. Maafkan kami, anakku. Cinta tak salah. Tapi Raka ditangkap polisi atas penipuan. Keadilan datang. Budi dan saya mulai hidup baru di sebuah rumah kecil di Bali. Kita menang, Tuan, katanya sambil pegang tangan saya. Emosi membuncah, rasa syukur, cinta, dan kedamaian. Tapi konflik terakhir muncul, saya rasakan tarikan kembali ke dunia asli. Apa jika plot selesai, saya hilang? Saya tak katakan pada Budi, tapi malam-malam saya gelisah. Jangan tinggalkan saya sekarang setelah semua ini. Tarikan semakin kuat. Tubuh saya mulai samar, seperti mimpi yang pudar. Tidak sekarang, teriak hati saya. Budi, perhatikan apa yang salah, sayang. Saya akhirnya katakan, saya mungkin harus pergi kembali ke dunia asli. Dia panik, tidak. Kita baru mulai. Kami peluk erat di bawah bintang-bintang Bali, air mata mengalir. Cinta kita abadi, Bud. Bahkan jika terpisah. Tapi dia pegang saya kuat, lawan. Seperti kita lawan segalanya. Malam itu, caotro akhir, saya rasakan energi Traerser memudar, tapi cinta kami seperti jangkar. Saya pilih tinggal di sini denganmu. Dan ajaib, tarikan hilang. Mungkin karena saya ubah plot sepenuhnya dengan cinta sejati. Kami menikah secara sederhana, di hadapan alam Indonesia yang indah, bukan resmi, tapi di hati kami. Masyarakat perlahan terinspirasi kisah kami. Kita bukti bahwa cinta tak kenal batas, kata Budi. Tahun-tahun berlalu, kami jalani hidup penuh makna. Bisnis batik bangkit, kami bantu anak yatim seperti Budi dulu. Raka menyesal, minta maaf dari penjara. Kami makan karena pengampunan adalah kemanusiaan. Hati saya penuh, dari Traerser kesepian menjadi pria bahagia dengan suami yang saya besarkan sendiri. Kini di usia tua, kami duduk di teras menghadap sawah, tangan saling genggam. Terima kasih telah memilih saya, gumam Budi. Saya tersenyum, ini nasib terbaik. Cinta kami, meski penuh pengkhianatan dan badai, berakhir dengan kedamaian abadi, bukti bahwa di Indonesia, hati bisa menang atas segala rintangan.